Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Kita kembali bersua dalam sajian obrolan budaya. Kali ini bersama dengan RRI Samarinda. Budaya menjadi salah satu identitas yang juga dalam penguatan astacita negara kita di pemerintahan kali ini, yang mana menjadi salah satu tujuan dalam pembentukan karakter bangsa. Salah satu wujud dari pelestarian budaya, bagaimana masyarakatnya bisa menjadikan budaya sebagai identitas dengan tetap mempertahankannya, mulai dari dulu sampai dengan saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, di studio sudah bersama dengan dua orang spesial. Beliau-beliau ini bisa dibilang pelestari budaya yang berkecimpung di dunia kesenian, dengan bidangnya masing-masing ya. Yang pertama ini sudah tidak asing karena hampir setiap minggu hadir di rangkaian budaya di Pro4 RRI Samarinda, dan setiap Rabu malam Kamis pendengar di seluruh Nusantara yang mendengarkan pesona antar komunitas Kutai, salah satu pengisinya dan pionirnya adalah beliau ini. Ada Bapak Pardiansyah. Assalamualaikum Pak Pardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam, kenapa kita jawab salam juga? Waalaikumsalam leh busu. Waalaikumsalam. Ya, di Papa santai aja yo. Karena memang bahasanya juga bahasa Indonesia. Iya. Biasanya etam pakai bahasa Kutai supaya keruanden sana atau sahabat budaya di luar sana mengetahui. Betul. Mengetahui. Bapak Pardiansyah atau yang lebih dikenal dengan Busu Ipai, ini tetap konsisten dengan budayanya, pelestarian budayanya sejak 2017 mundi salah. 2013 ya? 2013 sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Mau sampai kapan, Busu? Kalau bisa sampai selama-lamanya. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Iya, untuk mengenalkan budaya Kutai. Untuk mengenalkan budaya Kutai. Nanti kita ngobrol lebih jauh apa saja, karena kalau melihat media sosialnya Busu Ipai ini banyak hal, banyak keunikan, entah itu dari kehidupan pribadinya ataupun dari lingkungan sekitar. Tegak itu tegaknya Busu ya. Iya. Oke. Di sebelah Busu Ipai ini datang jauh-jauh dari Kota Minyak Balikpapan, meskipun aslinya sebenarnya orang Samarinda tapi domisili sekarang karena tugas di Balikpapan, Kota Minyak. Ada Bapak, saya ngiau Bapak Jua yo. Bapak aslinya itu adalah Bapak Muhammad Zulkifli Ismail, atau biasa dipanggil dengan Busu Jul. Assalamualaikum Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pakaiannya ini tradisional beneh. Ini tegaknya sida lebih gagah pada etam nih Busu Ipai. Yo. Lain seorang Bu lagu pakaian sida nih. Masalahnya nih pakaian nih kesultanan ini. Pakaian kesultanan. Karet 2. Oh, karet 2. Iya, berarti tigunya 2 jua. Pedas tegaknya yo. Pedas yo. Nah, ini salah satu wujud jua pengenalan budaya. Meskipun ini sudah ada modifikasi juga tentunya, modernisasi dari baju tradisional Kutai. Ya, sesuai perkembangan. Sebelumnya Busu, terima kasih sudah menyempatkan hadir ya di Pro4 Samarinda, di RRI Samarinda, tentunya jauh-jauh dari Balikpapan, dan yang dipegang atau dijawat sida ini salah satu yang akan etam bahas Busu, yang akan kita banyak kulik ya, salah satu alat musik tradisional yang ada di Kutai. Ini gambus Kutai. Tapi jauh sebelum itu saya ke Busu Ipai dulu Busu Jul yo. Siap. Etam ke Busu Ipai dulu. Mun kita ndak becarang juan di Papa, timpali haja. Asal jangan saya ditebakkan mikrofon itu yo. Busu Ipai ini bicarangan mengenai pelestarian budaya. Tula 2013. Dari 2013 Busu Ipai ini sudah mulai berkecimpung di dunia budaya, dan kalau melihat media sosialnya Busu Ipai, mulai dari postingan, terus juga konten-konten di sana di dalam itu berbahasa Kutai. Siapa yang menyuruh membuat itu? Dan kenapa justru pakai bahasa Kutai? Kan sekarang wayah ini kan banyak bahasa-bahasa gaul Busu. Iya. Sebelumnya 2013 itu saya sempat berbahasa saudara kita yang dari luar. Bahasa apa? Bahasa Jepang. Lain. Bahasa saudara kita dari sebelah. Dari mana? Sebelah mana? Kalimantan Selatan. Oh, bahasa Banjar. Karena yang dikenal orang itu kan di Samarinda kan hanya tahunya bahasa Banjar.
Ya. Sedangkan bahasa Kutai ini adalah bahasa aslinya orang Samarinda, asli Kalimantan Timur, yang juga kalau kita gunakan hari-hari itu bisa dimengerti. Tapi kenapa tidak bisa dimengerti? Karena orang Kutai ini banyak yang menggunakan bahasa Indonesia kalau mereka ke Samarinda. Nah, kesalahannya dari situ. Makanya saya ini bertekad hati untuk mengenalkan bahasa Kutai, biar orang tahu gitu nah dengan bahasa asli Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur alias Samarinda ini jati dirinya hilang sudah Bang Sapar. Jati dirinya hilang sudah. Kenapa pulang jadi abang nih? Iya karena Busu iya, leh. busu. Jadi karena dari orang-orang kita juga yang menyembunyikan bahasa. Nah, padahal itu bahasa leluhur mereka yang perlu dikenal. Dalam arti luas tuh semua orang lah tahu, di luar Samarinda tuh orang harus pasti tahu bahasa Kutai. Jadi jangan sampai bahasa Kutai ini punah, hilang. Nah dari situ saya tuh bertekad untuk melestarikan bahasa Kutai. Saya orang Kutai, kenapa saya tidak bisa mengenalkan bahasa Kutai? Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Oke. Jadi salah satu wujud pelestarian budayanya di bahasa. Iya, di Bahasa Kutai. Iya. Nah, di Kutai itu kan berempu banyak bahasa. Memiliki ragam bahasa Kutai itu juga ada, ibaratnya itu ada sub-sub bahasanya begitu Bu Suyo. Kalau Bu Ipai sendiri bahasa Kutai yang seperti apa? Kalau di tempat kami itu kan ada namanya Kutai Pantun. Kutai Ya, Pantun. itu meliputi wilayah Kutai Timur. Kutai Timur. Ya, kalau Kabupaten Kutai Timur. Ya, kalau di Kutai Kartanegara dia meliputi Puak Kedang. Puak Kedang. Iya, dan Puak Melanti. Nah, Puak Melanti ini yang menguasai di daerah Tenggarong dan sekitarnya. Nah, kalau Puak Kedang itu yang menguasai daerah Kota Bangun dan ke hulunya lagi. Nah, itu Puak Kedang. Nah, itu mereka itu bahasanya berbeda. Kalau Puak Pantun beda bahasanya. Kalau Puak Pantun ketemu Puak Kedang, kadang-kadang berpahaman, kadang-kadang enggak berpahaman. Kalau bahasanya contoh simple di kehidupan sehari-hari, bahasa Kutai Pantun versinya Bu Ipai. Nah, kalau bahasa Pantun kalau dia bilang kamu itu kau. Kau. Iya, kalau bahasa Tenggarongnya awak. Awak. Iya, kalau bahasa Kota Bangunnya kula. Kula. Iya. Nah, kalau bahasa Pantunnya istirahat itu berenggah. Berenggah. Nah, kalau bahasa Tenggarongnya berkenyawa. 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 Iya, nah bahasa Kedangnya ini kalau enggak salah tuh istirahat kah? Kalau enggak Istirahat. salah. Iya, istirahat atau berenggah juga bisa. Berenggah juga. Nah, Mun Bu Sujul Kutai mana kita Bu So? Namun saya karena lahir di Loajanan, lebih dekat ke arah Tenggarong. Jadi, Tenggarong. Jadi lebih ke Kutai Tenggarong. Ya, Kota Tenggarong. Jadi tidak terlalu apa? Yang Ndik terlalu ke Pantun lah segala macam. Jadi amun bahasanya tuh ya sehari-hari aja lah. Bahasa hari-hari. Ya, bahasa hari-hari. Dah ada campuran bahasa Indonesianya Bujur, juga. iya, Ibaratnya tuh Kutai Tenggarong. Kutai Tenggarong. Kutai Tenggarong. Ya, Yo. karena kan memang berbatasan juga di Loajanan tuh. Ada kecamatan Loajanan Ilir, ada kecamatan Loajanan Ulu. Nah, saya perbatasan tuh. Kalau ke Loajanan Ulu masuknya Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kita nih orang Samarinda, orang Kukar. Lahirnya Loajanan Ilir. Oke. Ilir jadi masuk Kota Madia Samarinda. Dulu itu kecamatannya Samarinda Seberang. Samarinda Seberang Nah, masih ini belum dah- pemekaran. Ya, yo. sekarang kan sudah kecamatan Loajanan Ilir. Ya, Ilir. Oke, baik. Jadi mun bahasanya masih tetap Kutai, cuma memang Kutainya yang dah Kutai Tenggarong. Iya. Yang ibaratnya tuh mun etem kita berbicara di bahasa Indonesia itu Masih banyak masih nyambungnya. banyak yang mengerti Iya, begitu. masih sama lah ya kan, masih banyak Masih samanya. sama. Mun kita ndak ketahuan di papa juga busuk kenapa? Kita tahan-tahan. Iya. Jangan ditahan, ke dianya di bawahnya kejabah. betul itu. Oke, kalau kita berbicara mengenai pelestarian bahasa dulu sebelum melihat yang lain. Kalau di kehidupan sehari-hari Bu Sujul juga makai bahasa. Ya. Atau tertentu saja ketemu dengan orang yang sesuku misalnya? Jadi memang mulai dulu masih ada almarhum bapak saya. Itu hari-hari apa istilahnya nyuruh saya gitu kan. Itu pasti makai bahasa Kutai. Oh. Atau nih bunyi orang tuh bemama itu pasti Makai bahasa Kutai. Ya. Cuman saya dulu tapi apa Ngerti. istilahnya jawab ngerti. Cuman jawab tuh dengan bahasa Kutai. Nah, semenjak orang Tuhan ini ada sudah dan melihat juga apa IKN wah ini kan kayaknya harus nih bahasa Kutai ini harus. Nah, jadi mulai 2002 ke belakang itu saya ke depan saya sudah mulai sehari-hari ngomong dengan keluarga, dengan orang rumah, saudara segala macam tuh biasakan dengan bahasa Kutai. Dengan bahasa Kutai.
Oke. Jadi memang harus diulang-ulang, misalnya minta tolong sama anak misalnya gitu kan. Tolong alakan ya, Bapak. tolong alakan atau nak mendi. Di awal pastinya bertanya apa tuh mendi. Iya. Nah, bahasa Indonesianya itu mandi. Wah, jadi pas nanya apa tuh mendi, saya jelaskan mendi itu mandi. Itu hari pertama misalnya. Atau misalnya hambatan pagi. Ya, nanti sore diulang lagi nak mendi, paham sudahnya. Oke. Jadi mulai dari hal-hal kecil ya, dikenalkan dari dulu keluarga. Keluarga dulu. Oke, dari situ sampai sekarang juga. Alhamdulillah. Sampai sekarang juga. Ya. Oke. Nah, sahabat budaya, Bu Sujul ini basicnya memang sebenarnya adalah seniman. Seniman. Basicnya seniman karena beliau ini pemain musik. Pemain musik. Pemain musik. Musik apa kita, Bu So? Modern lah. Modern. Ya, band, anak band lah istilahnya. Anak band. Dan katanya dulu pernah tampil di RRI. Pernah, Bu Su. Tahun bila, Bu Su? Tahun kapan? Ini saya juga keceplosan bahasa. 2007 atau 2008. 2007 2008. Ini jadi tapi sudah melihat seperti ini perubahannya belum? Jauh ya. Ya. Sekarang luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Perubahannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pas masuk gerbang tuh luar biasa. Oh, ini RRI kah dulu iya. gitu ya? Namun titiknya berubah. Titiknya tidak berubah. Tidak berubah, tapi ya, tampilannya. Ya, tampilannya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sejak 2007 itu sudah berkesenian. Ya. Tapi memang masih di modern. Modern. Bolak-balik tuh kadang nanti jadi ngisi acara di sini atau ikut kompetisi jadi bintang tamu. Festival band dulu yang sering ikut. Iya, dulu masih di belakang itu lapangan rumput saya. Sampai sekarang tengah jadi malam, Busu. Iya betul. Mulai dari sore kalau tidak salah itu sampai jam 3 pagi. Bujur. Itu dulu. Iya. Itu dulu. Sekarang nantilah ya kita ceritakan di belakang layar ya. Oke, tapi kenapa akhirnya beralih ke musik tradisional? Kan ibaratnya anak band ya udahlah ngeband aja gitu. Ya, kembali lagi inspirasinya adalah orang tua. Orang tua. Ya. Karena Bahari memang bakat seni itu mungkin sudah menurun dari orang tua. Orang tua juga dulu ngeband dan berkesenian tradisional juga. Oh. Ya, jadi dari situ ini mungkin salah satu rasa rindu saya mengobati kerinduan gitu kan. Dan saya harus memang pas juga dengan adanya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, apa yang saya bisa sumbangkan dengan bakat saya di bidang kesenian. Dari situ muncullah budaya, seni budaya. Seni budaya. Oke, jadi mulai dari modern pindah ke tradisional. Tradisional. Itu tahun berapa, Bu Su? Kan kalau yang modernnya kan ngeband-ngebandnya sejak 2007. Ya. Nih, akhirnya terbesit, kayaknya tradisional bisa nih digeluti begitu. Ya, Tahun berapa? 2022 pertengahan. 2022. Ya, itu kurang lebih 3 tahunan, hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Di situ Akhirnya memutuskan. Untuk dan nggak jauh-jauh dari gitar. Nggak jauh dari gitar. Nggak, alat musik petik ya. Petik. Karena memang kalau mungkin alat musik lain tidak yang sekarang gitu. Kalau main gitar mungkin main alat musik yang lain itu tidak seperti gitar. Karena memang dari dulu sukanya gitar. Dan alat musik gambus kan nggak jauh nih. Sama lah bentuknya kurang lebih, nadanya kurang lebih. Cuman ada perbedaan di desain saja. Ada perbedaan modern di desain. Dan tradisional. Baik, jadi penyesuaiannya juga tidak begitu lama kalau misalnya alat musik petik begitu ya. Beda kalau misalnya nanti megang drum misalnya mungkin bisa, tapi mungkin nadanya lepas. Mun itu saya jual kawa jual ya Bu Su. Tapi di tahu nada kemana, bunyi kemana. Tapi mun drum kan di benada Bu Su. Oh iya. Iya, cuma tangtung. Sama mahal. Ya, cuma bunyi orang pukul senar nyawa. Ya harus sesuai juga. Mun bedanya dipukul nanti hasilnya beda juga kan bunyinya akan berbeda. Ya, itu nggak tadi. jadi harmoni nanti. Ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Saya putuskan main gambus saja. Jadi ngambil singkatnya aja yang simpelnya. Iya, simpelnya aja. Oke, baik. Nanti kita mau kulik lebih dalam seperti apa sih gambus kutai itu yang digeluti oleh Bu Sujul. Dan ternyata sahabat budaya, pendengar perompat RRI Samarinda dan seluruh Nusantara, Bu Sujul ini menciptakan satu lagu yang khusus untuk menyambut hadirnya IKN pada saat itu di tahun 2024. Iya. Ya, karena kan waktu pindahnya 2024. Jadi ini sudah di akhirnya
Bu Sujul ini menciptakan lagu Selamat Datang IKN. Nusantara. Selamat Datang Nusantara. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita putar lagunya biar bisa diperdengarkan seperti apa lagu ciptaannya, dan ini ada tradisionalnya, modernnya juga ada. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi nanti obrolannya, kita break terlebih dahulu. Masih bersama kami di RRI Samarinda, pendengar dan juga pemirsa. Tadi sudah kita dengar lagu Selamat Datang Nusantara, ciptaan langsung dari Bu Sujul ya. Bu Su, itu kan ada tingkilannya, ada tradisionalnya juga ada, modernnya juga ada. Prosesnya seperti apa? Berapa lama dan inspirasinya dari mana, Bu Sujul? Ya. Untuk inspirasi sendiri memang terinspirasi dari perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Jadi berawal dari situ saya terbesit apa yang bisa saya sumbangkan dari Kutai untuk perpindahan ibu kota ini ya. Karena bidang saya kesenian. Jadi dari seni itu saya coba salurkan ke ciptaan lagu tadi. Ciptaan lagu. Ya, Selamat Datang Nusantara. Itu berapa lama, Bu Su? Untuk buat lagu itu 1 atau 2 bulan. Itu 1 sampai 2 bulan itu untuk liriknya saja. Lirik, nulis lagu, pembuatan nada. Jadi buat nada itu nada selesai, memasukkan lirik itu pun masih ganti-ganti. Masukkan lirik ini, kayaknya kurang cocok, ganti lagi. Masuk lagi, ganti, itu 2 bulan. Sampai akhirnya 2 bulan selesai. Ya, selesai. Itu baru lirik. Ya, saya pakemkan nih. Oh, ini sudah pas
Di bulan ketiga saya coba rekaman. Itu di Kalimantan Timur juga rekamannya? Rekamannya di Kalimantan Timur juga. Ya, kebetulan ada studio sendiri lah. Oh, dah Ya. dah berempu studio sorang. Ada mini Oh, studio. mini studio. Mini Jadi studio, ini olahannya betul-betul ibaratnya tuh apa yo, lokalan kita semuanya. Murni dari Murni. bikin lagu, liriknya, nadanya sampai Masteringnya. dengan aransemen, ya mixing, masteringnya semua juga. saya kerjakan sendiri. Luar biasa. Wih, ini mulai dari liriknya, habis itu cari nadanya, habis itu mixingnya, masteringnya sendiri. Ya, Busu. Ini luar biasa. Otodidak kah belajar? Otodidak. Otodidak. Ya, karena memang juga saya senang di dunia IT. Oh, Ya, dunia. basicnya Bu Sujul ini apa sebenarnya? Basic musiknya musik. Basicnya memang Ya, musik. Ya, kalau pendidikannya memang komunikasi. Oh, Ya, oke. komunikasi di situ ada ilmu komputer juga kan. Jadi saya coba kembangkan di situ apa sekarang nih kemajuan teknologi tidak serumit dulu kalau orang rekaman. Nah, zaman RRI dulu waktu acara festival band itu rekamannya Masih jadul ya. ya di Tegak Wayah ini. Di Tegak Wayah nih. Ya. Alhamdulillah. Itu Dan sesuai dengan perkembangan itu memudahkan saya juga, akhirnya semua saya tuangkan di situ. oke. Saya dari benak saya beberapa kali saya sudah dengarkan lagu Selamat Datang Nusantara. Ini kayaknya udah pro banget, ini masteringnya udah bagus begitu ya. Ini telinga saya sebagai orang awam. Balance antara si vokal penyanyi terus juga dengan musiknya. Ini saya ala versi saya yang saya nilai begitu Bu Su. Ternyata itu ibaratnya lokalan kita sendiri dan Bu Lokal. Sujul seorang yang ngolah. Ya, Seperti itu. ya. Kalau alat musiknya memang modern kan dipadukan. Sekarang Dipadukan. banyak teknologi lah. Tapi untuk gambusnya sendiri murni saya mainkan. Oke. Saya rekam, mixing, mastering, diatur-atur segala sampai hasil jadinya ya bisa didengarkan oleh masyarakat. Bu Su Ipai tega apa Bu Su? Leh kita nih Mantap. dia maha tuh lah Ya, tadi. bener, bujur, mantap. Busu Ipai dah nyanyi juga. Dah main. nyanyi juga. Ya. Cuma ya itu Kenapa Bu Su? lalat terbang jatuh. Lalat terbang bisa jatuh gara-gara dengar suara Bu Su Ipai ya. Jatuh bangkit lagi di lalatnya. Bangkit lagi. Oh, alhamdulillah. Bangkit lagi. masih Iya. bangkit. Tapi Siuman aja. Bu Su Ipai. Nah, kalau ini kan ternyata saya baru tahu ternyata semua hasilnya itu produksinya itu Bu Sujul seorang, Bu Su. Iya, super sekali. Tega apa tanggapan kita Bu Su? Pokoknya ya is the best lah sudah. Is the Iya. kawa juga bicara Iya. is the best kita nih. Kalau bahasa kutanya tuh mandi tapai. Mandi tapai. tapai. Dah baik artinya. Dah baik artinya. Dah baik. Saya kira tuh tulak luar Bu Su, ibaratnya kan wayah nih kan biasanya tuh orang ndak mastering ke yang punya profesional Iya, betul. di luar pulau. Ternyata molah seorang. Ya, Segala sesuatunya molah seorang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Busu Ipai dulu. Busu Ipai ini juga kawa menteng gambus jua. Insya Allah. Kawa menteng gambus jua. Ya, cuma di penuh. Enggak Di penuh. Apa yang senar tiga? Senar tiga bunyinya tega apa Busu? Senarnya putus semuanya. Senar putus segala. Tapi kalau Busu Ipai sendiri basic untuk apa alat musik apa yang dikuasai Busu? Pertama tuh gitar. Yang Gitar. kedua nih saya melajari gambus karena Gambus juga. saya lihat pemain gambus ini jarang kulihat di Jarang Kalimantan ya? Timur. Kalau dulu, Ah. tapi kalau sekarang semenjak ada IKN ini berjamur sudah aku lihat. Berjamur. Gambus ini ya, jadi kayak sepertinya tuh mereka tuh sadar diri untuk Busu mengenal- mundah berjamur jangan dimakan ya. Iya, Kan dia keracunan. nanti keracun. Jadi menyamur sudah. Kalau dulu kan bisa dihitung. Aha. Zaman dulu karena mungkin peminat anak-anak tuh mungkin kurang gitu nih. Dulu. Iya, jadi sekarang nih karena ada perpindahan ibu kota, jadi anak-anak orang-orang Kutai ini kayak sepertinya sadar diri gitu. Kenapa sih kita punya musik kok nggak dikenalkan? Iya. Selama Jadi ini kita kenapa kok menggunakan musik orang luar? Kayak gitar kan orang luar. Mhm. Gitu. Kalau kita kan aslinya gambus. Mhm. Gitu. Jadi kenapa anak-anak bisa bosan itu kalau dulu kan pementing gambus ini kan hanya apa ya? Tidak seperti sekarang. Mhm. Kalau sekarang kan ada kolaborasi sama organ, Iya. sama biola, sama gendang. Kalau dulu kan hanya gambus tok aja. Jadi sekarang lebih bervariasi. Iya. Nah, jadi saya tertarik melestarikan gambus ini dengan musiknya harus dirubah. Nggak Oke. bisa lagi dia teng tong nggak bisa lagi. Mhm. Harus berubah gitu. Harus berubah. Iya, biar peminat anak-anak muda ini semakin apa gitu, semakin semangat. Semakin semangat. Iya, gitu. Oke.
supaya membuktikan busu ipai, kalau busu Jul kan sudah terlihat di video klip itu bisa memainkan alat musik gambus. Kalau busu ipai ini saya harus ada bukti. Iya, siap. Di sebelah kanan kita tuh busu ada gambus. Iya. Jawat hak dulu busu. Iya. Jawat tuh bahasa Kutainya pegang. Ya, pegang dulu busu. Ya, itu mikrofonnya boleh. Supaya membuktikan kalau busu ipai ini bisa memainkan gambus. Beber sida begincu behabangan, baju baru bajunya betinjaman, lain pula peelang kana bini, metirlah melangnya dini hari, gasas loa bapak jenang bahari, ndak merokok rokok kawan dipintai. Lanjut busu. Lalunya lalang silih lalu hadapan urang gepak. Pokoknya artinya busu ipai ini membuktikan bahwa sida kawa menteng gambus. Dah leh busu diusaha pamer lanjut di pamer. Jadi kalau busu ipai tulak bila sejak kapan bisa main Gambus. Jadi saya mempelajari itu 2017. Iya. Sesepuh saya. Iya. Cuma serumitnya gambus ini tidak semudah orang-orang pemain ahlinya. Dia dulu serumit tidak semudah. Iya. Saya tidak semudah pemain asli. Jadi gitu. Artinya rumit tidak semudah. Iya. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa menguasai. Bayangkan 2017 sampai sekarang tuh lagu tuh hanya bisa 3 aja aku bisa. Lagu apa? Yang tadi? Iya yang tadi. Tadi itu lagu apa Buso? Begenjo. Itu. Apalagi buah bolo kawa. Gubangku hanyut. Oh gubangku hanyut. Dengan buah bolo. Itu dengan buah bolo. Kalau yang lainnya tuh jadi itulah dari 2017 sampai 2025 baru 3 lagu yang dikuasai. 3 lagu. Karena rumit Bang Sapar. Iya. Aneh juga aku kenapa ya? Kalau busu Jul itu agak cepat sedikit. Cepat. 2022 Kalau aku nih mulai 2017 tuh ya pertama gambusnya kita dulu pinjam sama orang. Gambusnya. Wayah nih ada punya sendiri cuma ya itu. Iya 3 senar itu. Iya gambusnya bilang orang Kutai itu bentat gitu. Oh. Ndik tenyaman di didengar. Kedua kalau kita main gambus tanpa dilihat orang tuh bisa kita. Tapi kalau sudah masuk kamera kayak gini lo grogi gitu. Oh, gitu. Jadi tadi grogi Buso? Iya grogi. Pantas langsung hilang. Ya Allah. Busu Sapar baru masuk tama kerep, gambusnya berhenti. Gambusnya berhenti itu sudah jadi serba salah ini si penyanyi. Gambusnya main, Busu Sapar minta berhenti. Tapi banyak aku tanyakan dengan para pemain gambus tuh bilangnya sulit nadanya tuh. Karena feeling kan. Kalau kayak gitar kan grip. Cuma orang-orang tertentu yang bisa menguasai kayak seperti Bang Jul, Busu Jul kenapa pulang jadi abang? Nah itu orang-orang pilihan gitu. Kalau aku nih ya itu, tapi aku berusaha untuk mempelajari. Tapi busu ipai juga memang ada basic di gitar. Iya ada. Memang ada basic di gitar. Jadi kalau memang sudah ada basicnya itu tinggal melanjutkan saja lagi untuk main gambusnya. Oke. Cuma aku tiap kalau bisa tuh tiap hari itu harus melatih gambus gitu. Latih gambus. Iya. Walaupun dapatnya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ya. Tapi insya Allah. Optimis. Iya optimis. Oke. Nah kita lihat ini gambus itu tampilannya seperti ini. Boleh ditunjukkan Bu Sujul dan ini juga ciri khasnya Kutai. Ciri khas Kutai itu di mananya Bu So? Jadi kalau kita flashback sedikit ke belakang, gambus itu adalah alat musik pesisir ya. Nah, sampailah dia di tanah Kutai dengan segala bentuk desainnya. Nah, kalau yang seperti kita lihat ini sudah jelas desain untuk gambus tingkilan Kutai. Gambus tingkilan Kutai, ini ciri khasnya seperti ini. Jadi dari desain kepalanya ini sampai ke arah bawah ini adalah tokopnya ini. Tokop itu tokop. P. Tokop. Ya, tokop.
Itu Tokop. mun bahasa Indonesianya apa, Buso? Apa ya, penutup Oh, mungkin. Saya nih. penutup. Ya, Le. Nah, ini Amun- apa mun anu iya. kita luruskan. Mun dia ada tokopnya nih sama taga orang bebaju di beseloar gitu. Oh, iya Ya, iya. Jadi ini tokop. ken dia anu tuh masuk angin, tama angin sih dah. Ya. Iya. Masukkan. Tokopnya, amun kulitnya ini kan macam-macam nih beragam. Ini yang sekarang kita lihat nih menggunakan kulit biawak. Kulit biawak. Ya, ini supaya seperti gendang juga. Gendang itu kan kalau kita ya dia bikin suaranya bulat, nyaring. Nah, itu. Suaranya bulat yo, lain tubuhnya bulat. Ngeri biawak anunya ya. Ya. Kulitnya. Kulit biawak. Iya. Ya, nah ini amun ini yang untuk nyetem setelannya ini subang. Subang. Oh, Subang. Ya. Subang. Oke. Sementara kalau ini kayunya menggunakan kayu nangka. Ini Kayu sesuai nangka. penjelasan dari pengrajinnya. Pengrajinnya, Ya, oke. karena saya bukan pengrajinnya, cuman sekedar Ini Bu menyampaikan. Sujul pesan atau Ya. request untuk bisa dapatkan 1 unit gambus lah, gambus kutai ini ya. Ya, Ini kayu nangka. kayu nangka. Kayu nangka. Ya, amun di depannya nih apa telihan ya, ulin. Oh, telihan. Iya. Telihan Depannya sama dengan tuh. subangnya nih ulin. Oke, Ya. jadi perpaduan. Ya. Kayu besi ya. Kayu Ya, besi. karena ringan kan. Banyak sebenarnya alat apa ini kayunya nih pilihannya banyak. Ada kayu ipil. Itu macam-macam. Semakin baik kayunya semakin harganya juga. Harganya juga semakin baik. Dan untuk punyanya Bu Sujul ini untuk harganya berapa Bu Su? Awal Ini saya beli itu hampir 3 juta. hampir 3 juta. Ya, Tapi ini sudah komplit Sudah, sampai ya. ke ini. Ini dilengkapi dengan spool bunyi orang tuh ya. Heeh. Pick up apa ya, spool. Jadi Iya. kalau kita mau perform nampil di panggung sudah ndak repot sama orang sound lah nyediakan. Oke, jadi tinggal colok Ya, dan colok. nyediakan mic lah lagi. Ini apa equalizernya ada, kita Sudah bisa ada. ngatur sendiri. Ini aktif pakai baterai. Nah, ini udah. Makanya harganya memang agak beda. Harganya juga beda dibanding yang biasa. Kalau yang biasa kan nanti nodong mikrofon lagi, Betul. begitu ya. Sebetulnya kalau dari pengrajin nih kepalanya bentuknya macam-macam. Ada yang modern, tapi karena memang ngelihat sejarahnya gambus kutai ya bentuknya seperti ini yang saya coba apa? Ambil Kalau- yang ya, tradisionalnya. ya, kalau saya mainkan dilihat orang ya ini khasnya sudah Khasnya, ya ciri khasnya Ya. kutai. kutai. Oke. Dan ini sudah berapa tahun Bu Su? Saya beli gambus nih ya tadi tahun 2022. 2022. Ya, pertengahan beli gambus, mulai belajar. Jadi mulai belajar itu beli gambusnya dulu, Ya, baru belajar. harus. Menurut saya kalau kita mau menggeluti sesuatu bidang, contohnya saya pemain gambus, itu harus punya gambusnya dulu. Harus punya gambusnya Ya, dulu. jadi kalau kita mau belajar gambus ndak ada gambusnya, ya Nanti seperti yang- yang kita ceritakan di waktu lalu. Iya, ini yang dipetik Ya. yang mana begitu ya? Gak ini mah ya Iya, kan? tidak ada Gaib. yang dipetik. Gambusnya gayub. Ya, kayak Oke, kelihatan. Bu Su, ini apa perbedaan dengan gitar? Kalau gitar ya sudah modern, terus itu kan bawaan orang luar sudah ya. Untuk Ada misalnya senarnya senarnya, mungkin? Oke. Kalau ini kan ini kurang lebih biola ya, tidak ada gripnya. Di begrip ini pembatasnya ini kan biasa kalau gitar ada do. Ada. Aha. Kita udah pastilah sini do, ada gripnya pindah lagi re dan seterusnya. Nah, itu. Kalau senar gitar itu kan 1 sampai 6. 1 sampai 6 dari bawah ke atas. Nah, Kalau ini ini ada 2 versi gambus kutai itu. Ada kalau yang kita lihat sekarang ini senar 9. senar 9. Ada lagi yang senar 7. Oke, jadi Iya. ada 2. 2. Senar 7 dan 9. Ya. Nah, kalau kita lihat gambus ini kan ini 9 ini di sini ada yang rapat nih. Di garis ke-1 ini line 1 ini rapat. Kalau saya menurut versi saya ini senar 1 di atasnya adalah 1/2. Oke. Nah, di atasnya lagi ada senar 2, 2/2. 2/2. Dan selanjutnya. Seterusnya. Nah, kenapa saya coba bahasakan seperti itu? Karena di senar 1 dan 1/1 ini nadanya sama. Oke. Ibaratnya kalau ini do, Heeh. ya itu sama-sama do. Senar 1 dan 1/2. Begitu pula dengan senar 2, 2/2 itu sama. Misalnya re ya re. Aha, aha. Tidak ada perbedaan nih. Jadi 9 itu memang
Kenapa jadi 9? Karena memang khasnya di situ. Kalau Khasnya di kita situ. pakai satu saja, saya pernah coba nih, saya lepas nih semuanya nih. Saya pasang ini senar satu aja ini. Jadi ada 5 senar itu. Hasilnya beda? Beda. Ada kesahduannya. Jadi kalau dengar, bahkan saya main mau pakai yang senar duanya bisa tengantok seorang. Yo. Bayar main Yo. hanyut. Hanyut yo. Ya Hanyut, Allah. busuk. Ya. Dan ini memang senarnya itu dari nilon. Nilon. Ya ini nilon biasa aja, Nilon biasa. pancing. Sebetulnya kalau kita mau pilih nilon banyak ragamnya kan. Semakin bagus kualitas nilonnya ya semakin bagus. Bagus juga hasilnya, Ya, bunyi yang dihasilkan. Ya, tapi dengan senar nilon yang ada ini ya seperti yang tadi mungkin bisa didengar di lagu Selamat Datang, ya itu hasilnya. Itu senar hasilnya. ini sudah. Oke. Jadi alat musik yang dipakai pada saat rekaman itu ini. Ya, ini gambusnya. Ini gambusnya. Luar biasa. Nanti kita coba ya, meskipun kita tidak profesional, tapi Bu Sujul nanti akan metik atau menteng gambus. Kami mencoba dengan suara. Bersenandung. Iya, bersenandung. Iya. Kendia saya bergumam, Bu Ipai bergumam juga. Jadi tegak kumbang. Kumbang dalam labu, dalam tajau. Kita break dulu, kita akan kembali dengan persembahan spesial. Ini mudah-mudahan bisa maksimal ya, satu lagu khas dari Kalimantan Timur dengan diiringi musik tradisional Gambus Kutai. Tetap bersama kami. Buah bolo kuranji papan, dimakan mabuk, dibuang sayang. Busu embo etam kumpulkan, rumah-rumah jabo etam lestarikan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelat, dibuang sayang. Sepupu den sana etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong digangan nyaman, jukut belanak tolong panggangkan. Museum Tenggarong mula warman, yoden sana etam kerangakan. Buah bolo kuranji papan, dimakan mabuk, dibuang sayang. Keruang kana sekampungan, etam begantar bejepenan. Keruang kana sekampungan, etam begantar bejepenan. Leh tepuk tangan, kawah juga tepuk tangan di papa. Alhamdulillah. Itu sebuting lagu atau salah satu lagu khas dari Kalimantan Timur, Buah Bolo. Buah bolo, becarang hak kita juga Busu. Tegak apa tadi tampilan kami? Mantap. Mantap yo. Alhamdulillah, is the best. Harusnya tadi kita umpat juga Busu. Janganlah. Jangan ya. ya. Merusak suara orang. Alhamdulillah. Oke, kita berbicara mengenai kalau berbicara mengenai musik tradisional, ya salah satunya jua musik Gambus Kutai. Gambus Kutai. Untuk pelestariannya sendiri, kalau dari Busu Jul, ini apa yang akan ke depan dilakukan untuk mengenalkan musik-musik daerah, salah satunya musik Gambus Kutai?
Ya, jadi yang pertama saya sudah coba buat lagu tadi ya dengan judul Selamat Datang Nusantara. Sebetulnya saya juga punya grup namanya Tingkilan Kaltim. Tingkilan Kaltim. Ya, Oke. Tingkilan kan kalau orang sudah kita sebut Tingkilan sudah tahu itu adalah Kutai. musik khas Kutai. Iya. Kaltim sendiri saya ambil karena biar semua masyarakat itu terwakili di Kaltim lah. Nah, jadi kemarin Nusantara kita untuk IKN, kemarin kebetulan karena domisili saya di Samarinda, saya buat lagu untuk di Balikpapan. Balikpapan. Saya buat lagu untuk Balikpapan. Nah, Oh. kemarin juga sudah sempat kerja sama pemerintah Kukar. Sudah buat lagu, sudah dibuatkan video klip, cuma masih menunggu waktu rilisnya. Oh, oke, ini on proses berarti. Ya, mudah-mudahan Luar berikutnya biasa. saya sebenarnya lagi proses menulis lagu untuk Samarinda. Oh, oke. Ah. Nanti sewaktu-waktu tulis lagu untuk RRI. RRI, insya Iya. Allah. Ini pesanan Bu Susapar nih. Ada mana Capsta kita Iya, ada. Jadi nanti kita khusus cari nanti. inspirasinya ya. Iya. Tulak Bahari sampai Wayahini. Sampai Wayahini. RRI masih tetap ada. Masih tetap ada. RRI masih tetap di hati. Di hati, Iya, Selalu sekali jaya di di udara, udara. tetap di Udara. udara. Diturun sih dah Iya. tuh. Mati lampu gin ada juga. Ada aja. Yo, Iya. pokoknya selalu ada. Iya. Itu dari Bu Sujul, Iya. dari kacamata Saya tambahkan sedikit karena memang konsep yang saya usung adalah modern ya. Modern. Tradisional modern, pop tradisional modern. tradisional Nah, modern. itu salah satu mungkin cara saya untuk memperkenalkan musik Tingkilan sendiri ke generasi saat ini, termasuk saya. Saya kan generasi saat ini juga. Generasi milenial, Ya, yo, etam, yo. jadi sebuah pesan itu akan mudah diterima jika kita bungkus dengan sebuah lagu. Gitu. Jadi kalau kita nyanyi dan bisa buah bol, orang akan ingat nadanya, akhirnya nyanyi sampai pesannya. Saya penasaran kan dia lagu yang tadi yang dimainkan Bu Ipe tadi lagu apa tuh? Oh, itu Begenjo. Begenjo itu kan dia etam ya Begenjo ya. iya. Kan dia- Bisa. Baik itu. Saya ke Bu Ipai dulu Siap, cara ngenai gambus. Kalau dari Bu Ipai sendiri selain gambus apa yang kita ada alat musik lain yang kita ini Bu kuasai? Gitar aja dengan gitar. dengan gendang. Gendang. Ah. Kita di besuling. Di ada bisa. di Kutai ada suling Ah, ada suling, ada. rasanya dia ada Dia ya. ada ya, Iya. dia ada suling. Dia ada cuma datang dari luar. Ya, itu tadi sekarang banyak dipadukan sebenarnya karena alat gambus Kutai ini bisa dipadukan dengan alat musik apa saja. Mau itu alat musik tradisional lain seperti gendang, Iya. mungkin biola, termasuk suling itu bisa masuk. Jadi sekarang beragam sudah. Oke. Nah, kalau saya ke Bu Ipai dulu. Iya. Bu ini berbicara mengenai pelestarian budaya. Bu Ipai ini kan juga salah satunya bisa dibilang komedian lah Iya. di Kutai. Iya. Komedian. Kalau dari yang digeluti Bu Ipai ini kan ketua Apam Serawa Group. Iya, Apam Serawa. Tega apa wayah nih Apam Serawa? Apam Serawa untuk sekarang ini vakum kita dulu. Masih vakum. Iya, masih vakum. Cuma saya berusaha untuk membangun kembali. Itu. Tegaknya sepertinya kemarin waktu sudah mulai ada panggilan dari TV sebelah. Iya, nah itu kita akan mengumpulkan anggota lagi. Kembali lagi. Iya, cuma permintaan dari beliau itu anggotanya harus yang generasi milenial. Generasi milenial. Iya, jangan yang tua-tua. Boleh yang tua cuma 1-2 aja. Iya. Jadi ada regenerasi. Iya, ada regenerasi. Selama ini kan yang kita Ada tampil- kesulitan tidak Busu? Kesulitannya pertama mengumpulkan anggota. Karena anggota kita ini kan diamnya jauh-jauh. Tinggalnya, Iya, tinggalnya jauh-jauh. Masih satu kota tapi. Mas Anda ada juga yang di Kutai Kartanegara. Oke. Kalau kita khusus Samarinda aja mudah aja, cuma ini jauh-jauh. Kalau yang di Apam Serawa kemarin satu kota dekat, cuma orangnya lain orang Kutai, cuma pintar bahasa Kutai. Oke. Jadi bahasanya tuh agak campur. Agak campur. Ya, yang aku mau ini kan yang Original. Ya, original bahasanya. Makanya kalau mereka itu berbicara salah tetap kuluruskan kalau sudah manggung itu. Jadi bahasa Kutai itu harus tampilkan yang aslinya gitu. Aslinya. Jadi biar Aslinya orang yang tahu. hadir. Dan itu juga ibaratnya regenerasinya terus dilakukan. Iya. Makanya kenapa yang direkrut juga yang generasi Iya, sekarang generasi begitu. sekarang. Kemarin itu di Apam Serawa sempat 2 orang yang generasi muda. Aha. Cuma ya itu mereka banyak kesibukan kan. Oke. Jadi kalau diajak latihan itu kadang-kadang alasannya macam-macam lah, inilah itulah gitu. Karena kita kalau nampil, kalau tanpa latihan ya kurasa tidak memuaskan tampilnya. Mau sampai kapan Boso di budaya?
Ya kalau bisa untuk selama-lamanya lah. Iya, Selama-lamanya. kalau bisa sampai akhir hayat saya. Jangan sampai lepas dengan budaya Kutai ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Mhm. Kalau berbicara orang Kutai, banyak orang Kutai di Samarinda nih. Cuma pertanyaannya pedulikah mereka? Gitu. Nah, kenapa Busu Ipai masih peduli? Artinya gini Buso, sentilannya toh nggak dapat apa-apa. Iya, Bu Sujul, betul. iya kan? Kenapa masih peduli begitu? Ya karena budaya Kutai ini salah satunya bahasa itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan, harus dikenalkan. Kalau kita nunggu kasih kabar sama teman-teman kurasa berat. Ada juga yang mau paling 2 hari 3 hari hilang dia. Sekali 2 kali Iya, oke, nanti habis tiba-tiba itu hilang. Iya. Kadang kebanyakan orang sekarang kan memandang materi biasanya. Materi. Ya sebentar ada ininya kah? Ada ininya kah? Mhm. Aku bilang kalau berharap itu enggak usah ikut saya. Kalau saya ini orangnya lain daripada yang lain. Mhm. Gitu. Bayangkan Bang Sapar, Bu Sapar, hujan deras kah, petir kah apa kah, tetap saya Banjir turun. kah, yo? Kecuali motor mogok. Kecuali kendaraan tidak bisa dipakai. Selama ini Bang Sapar melihatlah saya pernah membatalkan, tidak pernah. Kecuali saya batalkan kecuali motor rusak. Titik sudah. Kalau selama bisa saya datang, saya datangi. Sabar Busu, jangan kita Iya. mose. Karena siapa lagi yang diharap Bang Iya. Bu Sujul? Ah, Kalau orang Kutai ini banyak, aku bilang tadi. Iya, iya. Yang bekaku Kutai itu banyak. yang mengaku. Iya, cuma yang peduli itu siapa? Ya. Kadang-kadang mereka kalau ke Samarinda, kadang berbahasa Indonesia. Bahasa mereka kan ada sendiri bahasa mereka. Busu Coba kenapa? Ipai, kepedulian pemerintah seperti apa? Dari pemerintah, kurasa belum ada kepedulian buat saya. Belum. Belum ada. Belum ada. Yo. Iya, saya sudah berusaha, sudah mendatangi ke pemerintah, ke dinas ini, ke dinas itu, ndak ada jawaban. Cuma saya tetap berjalan sendiri. Kalau menunggu bantuan dari mereka, kapan lagi? Bang Sapar lihat sendiri kan kendaraan saya itu. Lihat sendiri kendaraan saya itu. Tetap saya. Kemarin sempat dipanggil ke sekolah. Melajari bahasa Kutai. Orang sekolahnya itu, guru-gurunya tuh pada tertawa. Aha. Kok budayawan Kutai kok yang datang kok kayak gini? Aku dengar mereka berbicara, cuma aku masa bodoh aja. Yang penting demi Kutai. Kalau kita malu ya nggak bisa kita untuk mengenalkan bahasa Kutai ini. Karena bahasa Kutai ini genting sudah. Kadang-kadang kalau kita berbahasa Kutai, orang pertama banyak nggak mengerti. Yang kedua kalau orang mendengar dibilang orang, oh orang Malaysia ya, oh orang Brunei ya. Padahal orang Indonesia. Padahal orang Indonesia. Bahasa Kutai. Bahasa Kutai. Kenapa Bang Jul? Bahasa Kutai itu Bu Sujul. Kenapa bahasa Kutai tidak dikenal orang? Salah orang kita sendiri. Karena mereka kalau sudah datang ke Samarinda ini pasti bahasa Indonesia dipakai. Coba gunakan bahasa mereka. Alasannya mereka tidak mengerti orang Timur. Ya kamu jelaskan dong, gue bilang. Kalau mereka tidak mengerti, ya kan? Itu jangan disembunyikan. Gitu. Itu Gitu. yang membuat Busu Ipai masih tetap kekeh Iya. mempertahankan. Tidak ada kata-kata mundur bagi saya. Apapun yang terjadi saya tabrak. Iya. Asal jangan lampu merah yo. Lampu merah, mun merah berhenti. Kuning siap-siap. Iya. Kecuali mogok tadi. Kecuali salah satu kecuali contoh, berebet. Iya, saya salah contoh saya mendatangi Bu Sujul di Luajanan. Ini Bu Sujul tahu loh. Sampai engkolan motor saya itu terlepas, hilang Ya jembatan Allah. itu. Untung motor itu masih jalan. Sekalinya datang ke tempat Bu Sujul, kumatikan mesinnya. Nggak lama lewat Bu Sujul. Ya, Bu Su bilangnya, ke rumah. Dalam aku kira jauh, jadi menjalankan kedorong motor tuh injak gigi 1, nggak jalan-jalan. Ini nah buktinya. Ini Ya nah yang melihat. Allah. Terus waktu aku pulang itu beliau ini mendorong motorku tuh injak gigi 1 jalan. Sekalinya di jembatan Mahulu tuh remnya lagi yang terlepas. Allahu Demi perjuangan Akbar. saya untuk budaya tuh untuk mendatangi beliau ini nah. Karena saya ini tahu sama beliau ini orang budaya nih, budaya Tingkilan ini harus didatangi nih. Tidak boleh tidak didatangi. Apapun yang terjadi, biarpun hujan tetap aku datangi. Busu minum dulu Busu, Ya, tegaknya iya. panas benih Busu. Tegaknya Panas masih benih penuh tegaknya nih. kita nih. Dari sesi awal sampai wah ini masih penuh. Panas Mohon benih. izin Minum. minum. Silakan. Jadi itu yang membuat Busu Ipai tetap kekeh mempertahankan Iya, ndak sampai bisa. kapanpun. Iya, ndak bisa. Ada kata-kata mundur ndak bisa. Ndak bisa kalau bagi saya ndak bisa. Sampai saya mati. Karena tadi menurut saya ini memang hati ya. Iya. Hati Tetap di yang berbicara. Ya hati yang berbicara. Untung enggak, tetap saya maju. Bukan main tuh. Di suatu stadion televisi yang membuat grup orang dari seberang. Saya ini numpang sama mereka untuk mengenakan bahasa Kutai. Bayangkan tuh. Siapa yang peduli orang Kutai Sebentar itu saya mau banyak. bayangkan dulu.
Jadi sebegitunya Bu So. Iya, sempat saya tuh diejek loh. Diejek loh. Kok tuan rumah kok ngikut sama budaya orang loh? Khusus Kutainya mana? Itu. Saya membangun Kutai, ya cuma ya itu macam-macam lah cobaannya lah. Jatuh bangun, Cibiran, cibiran, hinaan, cemoohan. Itu wajib kita terima. Kalau tidak bisa nerima itu ya stop kamu untuk di budaya. Kalau kamu tersinggung, sedikit tersinggung, stop aja sudah. Tutup. Tapi hari itu ada teman saya yang yang tersinggung. Untung cepat sadar. Untung cepat sadar. Alhamdulillah. Itulah manusia. Tidak ada yang sempurna. Iya. Kumbang namanya. Ada mau disampaikan tegaknya Bu Sujul nih. Oh iya, saya menambahkan bukan menambahkan sih, mengapresiasi lah pribadi ya kan, termasuk Bu Sipai menginspirasi juga kan. Tidak semua orang bisa mempertahankan budaya sebegitunya sampai dengan saat ini kalau tidak hati tadi yang berbicara. Ya memang mungkin caranya Bu Suipa ya seperti itulah, dengan segala kerumitannya, cara menyampaikannya, lawaannya dan segala macam, itu caranya. Konten-kontennya. Mulai dari rambut pendek sampai rambut panjang. Mulai dari hitam, putih, merah semua. Mulai dari pendak panjang sampai pendak lagi hari ini. Nah, itu mungkin caranya. Ya setiap orang mungkin menanggapi berbeda-beda tadi ya. Ada yang bisa menerima, ada yang bisa enggak. Tapi ya memang kekokohan hati Bu Suipa ini tadi yang terus saya harus tetap mempertahankan bahasa Kutai ini. Ya itu tadi. Jangan malu kita berbahasa Kutai. Jangan malu. Untuk dikenal jangan malu. Ya. Setiap daerah pasti ada persamaan kata-kata, berbeda artinya pasti ada. Cuma jangan malu, tetap kita ungkapkan inilah bahasa kami gitu. Bahasa Kutai. Iya, bahasa Kutai. Baik. Ini sebelum kita akhiri kebersamaan kali ini, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kita di luar sana terkait pelestarian budaya, khususnya generasi-generasi saat ini, supaya mereka tidak lupa dengan akar budayanya sendiri. Bu Sujul. Ya, kalau saya sih kembali lagi pesannya, kita sama-sama etam bebaya ya. Bebaya sama-sama menjaga, melestarikan, mewarisi. Artinya seni budaya yang sudah ada tuh kita warisi kan. Bagaimana supaya kita mewariskan lagi generasi yang berikutnya, ya kita bergelut di situ supaya ada jejaknya, kita wariskan lagi ke generasi berikutnya serta dikembangkan. Ya, jadi kalau contoh saya misalnya sekarang tingkilannya pop modern gitu kan, tradisional. Nah, yang penting orang tahu dulu, ada alat musik gambus nih, kok bisa masuk sama alat musik modern. Nah, akhirnya orang, ini tingkilan. Nah, pada saat orang mencari itu tingkilan, sampai ke ujung belakang tuh akan ketemu. Oh, dulunya seperti ini tingkilan. Asalnya dari sini, bentuk permainannya seperti ini. Sementara yang saya mainkan adalah sesuai dengan perkembangan. Nah, itu tadi makanya kita kembangkan. Itu saja kalau dari saya. Oke, proyek ke depan akan ada apa? Ya, mudah-mudahan untuk Samarinda nanti kita bisa berkolaborasi. Jangan lupa untuk RRI ya. Insya Allah Bu Su, kita siapkan yuk. Siap. Bu Suipai, sebelum menyampaikan pesan untuk generasi muda, ke depan ini ada proyek apa nih dari Apam Serawa? Akan ada manggung-manggung lagi? Iya, rencananya itu dari stasiun TV itu menunggu kan. Welcome untuk menunggu. Jadi perekrutan lagi lah. Kemarin saya sempat dipanggil untuk melanjutkan ini lawak berbahasa Kutai ini. Karena bilangnya ini jati dirinya Kaltim. Jangan sampai hilang. Selama ini berpuluh tahun jati dirinya tidak ada. Yang ada tuh hanya budaya orang luar aja bilangnya. Nah, di situ saya untuk berusaha lagi untuk mengumpulkan anggota. Cuma beliau itu meminta harus generasi muda. Ya, itu. Bis itu lagi apalagi untuk yang pesan kepada generasi saat ini? Ya, untuk pesan ke generasi untuk saat ini untuk tetap menjaga ya budaya kita, khususnya orang-orang tua yang punya anak yang ada di Samarinda ini, apalagi orang Kutai, jangan dibiasakan untuk berbahasa Indonesia. Sambut anak Anda dalam bahasa daerah ya. Boleh Anda lajari berbahasa Indonesia tapi untuk keluar. Tapi kalau dia sudah pulang ke rumah, tolong kita sambut, kita lajari dengan bahasa daerah. Ya. Jangan sampai bahasa kita hilang, tidak berkesan di tempat kita sendiri ya. Iya. Baik, meskipun Bu Suipai dari tadi salah kamera ya, kameranya di sebelah situ tuh. Nggak apa-apa, aman aja ya.
Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah ngobrol banyak terkait apa yang sudah digeluti Bu Su Ipay dan juga Bu Sujul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk sahabat budaya di luar sana untuk terus bisa mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan budayanya masing-masing. Ya. Karena dari Sabang sampai Merauke di 38 provinsi kita punya ragam budaya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus tetap lestari. Amin. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Betul. Bisanya Bu Su Ipay dengan konten-kontennya, dengan lawakannya, dengan humornya. Bisanya Bu Sujul memproduksi, ya, bahkan memproduksi lagu, ya, terus juga ada sampai ke video klip. Ya. Itu yang terus dikembangkan ke depannya dan apapun selagi kita mampu kita berbuat untuk budaya kita. Terima kasih Bu Su Ipay, Bu Sama-sama. Sujul, terima kasih. Bu Susapang. Sukses selalu untuk Amin. segala sesuatunya, kegiatannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing lagi ya dengan kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih RRI. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian kebersamaan kita di obrolan budaya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Saparudin mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.